Selamat pagi anak-anak kelas 9. Kita ketemu kembali. Meskipun kita tidak langsung bertatapan, kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan kita memang mengharapkan supaya kita selalu bersama di sekolah kita tercinta SMP Panti Budaya. Dan kita berdoa semoga COVID-19 ini selesai dan kita bisa bersama kembali. Yang penting kita jaga kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan. Kita ketemu kembali di dalam pembelajaran PKN bab pertama tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, di mana Pancasila dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1945 dan ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 dan penerapannya dari masa ke masa melalui 3 tahapan. Tahap pertama pada masa Orde Lama, tahap kedua pada masa Orde Baru, tahap ketiga pada masa Reformasi. Kita ketahui bahwasanya pada periode 1945 sampai 1950 di masa penetapan Pancasila sebagai dasar negara, banyak sekali cobaan yang melanda bangsa. Pada saat itu adanya pemberontakan PKI di Madiun yang ingin menggantikan Pancasila sebagai ideologi komunis. Yang kedua kita ketahui pemberontakan DI dan DTII yang diketuai oleh Kartosuryo. Dengan dua pemberontakan tersebut, pada intinya semuanya sama, ingin menggantikan ideologi dengan ideologi lain. Periode dinamakan tahun 1950 sampai 1959 ditandai dengan ideologi liberalis, yaitu penuh kebebasan, baik kebebasan berorganisasi, baik kebebasan berpendapat, baik kebebasan yang lain-lain, sehingga bebas mendirikan organisasi, sehingga muncullah pemberontakan-pemberontakan baru di luar Jawa seperti RMS atau Republik Maluku Selatan. Setelah muncul pemberontakan-pemberontakan tersebut, lahirlah namanya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang salah satu isinya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Periode 1959 sampai 1966 dari demokrasi Pancasila menjadi demokrasi terpimpin, di mana presiden kekuasaannya sangat besar, di mana pengangkatan presiden dikatakan seumur hidup. Sudah jelas kita ketahui sangat melanggar atau menyalahi ketatanegaraan Republik Indonesia. Dan lahirlah namanya Nasakom, Nasional Agama dan Komunis. Dan setelah Nasakom lahir, terjadilah pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965. Dengan pemberontakan ini lahirlah masa Orde Baru. Bagaimana anak-anak? Sudah dapat mengerti sedikit? Ya, kita lanjutkan dulu tentang masa Orde Baru. Tadi
telah selesai masa Orde Lama, kita masuki masa Orde Baru. Dari masa Orde ini ditandai pengangkatan Insinyur Soeharto menggantikan Soekarno menjadi presiden, di mana Jenderal Soeharto memiliki visi melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu secara murni dan konsekuen. Melalui kepemimpinan Soeharto dapat disimpulkan bahwa antara pemerintahan Orde Lama dan pemerintahan Orde Baru, pemerintahannya dikatakan pemerintahan otoriter. Sehingga pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen tersebut hanya dilaksanakan sebagai alat politik penguasa belaka. Dengan demikian, secara langsung Presiden Soeharto melahirkan masa reformasi, di mana harapan pada masa reformasi ini negara Indonesia membangun tatanan kembali dengan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tersebut secara murni dan konsekuen, yang tidak lepas dari tantangan dan hambatan. Tantangan dan hambatan tersebut pada masa reformasi ini ada dua. Satu, kehidupan masyarakat yang serba bebas. Misalnya, bebas berorganisasi, bebas berbicara, bebas berekspresi. Yang kedua, menurunnya rasa nasionalisme, yaitu menurunkan rasa persatuan dan kesatuan. Tetapi pada intinya, negara Indonesia dalam kondisi apapun harus menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang utama. Bagaimana anak-anak? Baiklah, kita selingi dulu. Bapak nanti akan memberikan PR dan dijawab nanti melalui materi kita ini. Nanti Bapak serahkan PR kita, atau Bapak serahkan tugas yang akan dilaksanakan, dijawab. Kita selingi dengan lagu. Terima kasih.